Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan profesionalitas guru Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Zia Afwanil Gina, ada Ega Muhammad Purnama, dan saya sendiri Eli Syarifah. Nah, ada 4 pokok bahasan di video kali ini. Yang pertama, terkait pengertian profesi, profesional, dan profesionalisme. Yang kedua, pengembangan profesi guru melalui sertifikasi. Yang ketiga, pengembangan profesi guru melalui jalur pendidikan, pelatihan, dan workshop atau in-house training. Dan yang terakhir ada pengembangan profesi guru melalui komunitas belajar yang tadi dari KKG, MGMP, lesson study, dan lain-lain. Langsung saja untuk yang pertama, pengertian profesi. Profesi dalam bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa Latin profecus yang berarti mengakui, pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Secara terminologi, profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, baik itu keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan suatu bidang pekerjaan mencari nafkah yang harus dilandasi oleh pendidikan keahlian sebagai aktualisasi aktivitas intelektual, dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua, pengertian profesional. Jika sebelumnya tentang profesi yaitu suatu bidang pekerjaannya, nah yang sekarang itu profesional. Profesional ini merujuk pada orang yang menyandang suatu profesi atau juga dikatakan sebagai kinerja atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Nah, dalam KBBI dijelaskan bahwa profesional bersangkutan dengan profesi yang membutuhkan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sedangkan menurut para ahli, diantaranya yang pertama menurut Aholia Walpoli, profesional merupakan orang yang berdisiplin dan menjadi kerasan dalam pekerjaannya. Sedangkan menurut Heri Suwanda, profesional ialah seseorang yang ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencahariannya. Nah, sehingga berdasarkan penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa profesional adalah seseorang yang ahli dalam profesinya, yaitu ditandai dengan adanya kepandaian khusus, memiliki sikap disiplin dan kerja keras, serta tekun dalam menjalankannya sebagai mata pencaharian. Yang ketiga yaitu profesionalisme. Profesionalisme berasal dari kata bahasa Inggris yaitu professionalism yang secara leksikal berarti sifat profesi. Jika profesi merupakan suatu bidang pekerjaannya, profesional merupakan orangnya, sedangkan untuk profesionalisme merupakan sifat profesinya. Sifat yang dimaksud adalah seperti yang dapat ditampilkan dalam perbuatan, bukan hanya dalam kata-kata saja. Untuk menunjukkan seseorang itu profesional adalah dengan perbuatan yang dilakukannya, bukan hanya dalam kata-kata yang diucapkan saja. Sehingga profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya tersebut. Berbicara tentang profesi, maka guru itu harus memiliki prinsip-prinsip profesional seperti yang tercantum dalam UU UGD pasal 5 ayat 1. Di antaranya harus memiliki bakat dan minat, harus memiliki kualifikasi pendidikan, harus memiliki kompetensi, harus mematuhi kode etik, harus memiliki hak dan kewajiban tentunya, harus memperoleh penghasilan, harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya, harus memperoleh perlindungan hukum, dan yang terakhir memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu pengembangan profesi guru melalui sertifikasi.
Dalam ruang regulasi kebijakannya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk salah satunya dengan peningkatan kualitas guru melalui penataran, pelatihan, maupun peningkatan strata pendidikan mulai dari D3, D4, S1, bahkan S2. Nah, dengan peningkatan jenjang ini, pemerintah berharap terjadinya peningkatan kemampuan baik secara akademik maupun kompetensinya. Sehingga sehubungan dengan hal itu, sepertinya peningkatan kualifikasi akademik saja tampaknya belum cukup jika tidak seiring dan seirama dengan peningkatan kesejahteraan berupa gaji yang sesuai atau tunjangan profesi dan lain sebagainya. Sebagai dasar pijakannya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidik atau guru merupakan tenaga profesional dan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Untuk dapat menetapkan apakah seorang pendidik sudah memenuhi standar profesional, maka pendidik yang bersangkutan tentunya harus mengikuti uji sertifikasi. Nah, ada dua macam pelaksanaan uji sertifikasi. Yang pertama, sebagai bagian dari pendidikan profesi bagi mereka calon pendidik. Yang kedua, berdiri sendiri untuk mereka yang saat diundangkannya UUGD sudah berstatus pendidik. Sertifikasi pendidik atau guru dalam jabatan akan dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio ini merupakan pengakuan atas pengalaman profesi guru dalam bentuk kumpulan dokumen. Nah, guru yang memenuhi penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik. Sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi portofolio atau juga bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan evaluasi atau penilaian sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi. Berkaitan dengan pembahasan mengenai program sertifikasi, maka guru tidak akan lepas dengan membahas kompetensi profesional guru, karena program sertifikasi guru adalah sebagai sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas guru, dan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan kepada guru yang bersangkutan sebagai tenaga yang profesional. Nah, status dan keberadaannya yang telah memiliki sertifikat pendidik inilah yang berhak memperoleh penghasilan di atas hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ega Purnama. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu mengenai proses sertifikasi guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan Menteri di atas melandasi dilaksanakannya sertifikasi guru. Program sertifikasi bagi guru diperuntukkan bagi guru baik guru negeri maupun swasta yang belum memiliki sertifikat profesi guru. Sertifikat guru sebagai profesi dapat diperoleh melalui proses pendidikan profesi terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan uji sertifikasi bila uji sertifikasinya lulus, ataupun dengan uji sertifikasi langsung sebagai bentuk kemampuan kompetensi keprofesian guru sebagai agen pembelajaran oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah bila uji sertifikasinya juga lulus. Selanjutnya, pengembangan profesi guru melalui jalur pendidikan, pelatihan, dan workshop atau in-house training. Yang pertama, pengembangan profesi guru melalui pengawasan atau supervisi pendidikan. Pengawasan dan supervisi di sekolah dapat berfungsi untuk pengembangan, motivasi, dan kontrol apabila dilaksanakan dengan memegang prinsip-prinsip pengawasan dan supervisi pendidikan. Melalui supervisi dapat diciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis dan terbuka antar guru dengan pengawas. Melalui cara ini, guru bisa dimotivasi untuk selalu meningkatkan kinerja dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, pengembangan profesi guru melalui pelatihan. Salah satu model pengembangan profesionalisme guru yang perlu untuk dimasyarakatkan dalam lingkungan sekolah adalah model pelatihan in-house training. Model ini telah terbukti melalui banyak penelitian akan kemanfaatannya. Salah satu manfaat yang paling nyata adalah in-house training menjadi pelatihan yang langsung mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas kesehariannya di sekolah atau di kelas. Misalnya yang paling umum adalah tentang penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran maupun penelitian dan penulisan karya ilmiah. Melalui model in-house
training ini, masalah-masalah pokok guru sebagai tenaga pengajar dapat diatasi sehingga secara simultan mampu meningkatkan derajatnya sebagai guru yang profesional. Yang ketiga, pengembangan profesi guru melalui workshop. In-service training dalam bentuk pelatihan atau pendidikan dan pelatihan, workshop, dan semacamnya perlu mendapat perhatian. Kegiatan semacam ini terlalu mendapat sorotan karena seringkali dinilai tidak dan kurang tepat sasaran dan bahkan terkesan kegiatannya tidak tuntas. Evaluasi dan monitoring seringkali tidak dapat dilakukan. Jadi, begitu selesai kegiatan tidak ada tindak lanjut. Seakan-akan semua terserah kepada peserta mau apa setelah mengikuti pelatihan. Jika memungkinkan, pelatihan ini lebih diserahkan ke daerah sehingga tidak terkesan terpusat, sehingga monitoring dan evaluasi sulit untuk dilakukan. Dengan cara ini juga mulai memberdayakan daerah untuk bertanggung jawab terhadap pengembangan profesionalisme guru. Selanjutnya yaitu pengembangan profesi guru melalui komunitas belajar. Di antaranya ada KKG, MGMP, Listen Study, dan lain-lain. Yang pertama, kelompok kerja guru atau KKG. Pengembangan profesi guru di sekolah dasar dapat dilakukan melalui kelompok kerja guru yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui wilayah kerja atau gugus sekolah. Dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 079-1/1/93 tanggal 7 April 1993 dijelaskan bahwa kelompok kerja guru adalah salah satu wadah pembinaan profesional bagi para guru yang tergabung dalam organisasi gugus sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Baik, terima kasih. Saya Zia yang akan memaparkan materi tentang MGMP. Menurut Mulyasa 2006, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, MGMP merupakan organisasi atau wadah yang meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru. MGMP dilaksanakan oleh guru pada jenjang SMP dan SMA. Ruang lingkupnya meliputi guru mata pelajaran pada tingkat SMP, SMA, dan SMK negeri atau swasta, baik yang berstatus PNS maupun swasta. Prinsip kerjanya adalah cerminan kegiatan dari, oleh, dan untuk guru dari semua sekolah. Atas dasar ini, maka MGMP merupakan organisasi konstruktural yang bersifat mandiri, berdasarkan kekeluargaan, dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga lain. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan MGMP. Di sini ada 4 poin. Poin A, untuk memotivasi guru guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional. Poin B, untuk meningkatkan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha meningkatkan dan pemerataan mutu pendidikan. Poin C, untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mencari solusi alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing guru, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Poin D, untuk membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi, dan sistem pengujian yang sesuai dengan mata pelajaran yang bersangkutan, untuk saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya, simposium, seminar, diklat, classroom, action,
referensi, dan lain-lain kegiatan profesional yang dibahas bersama-sama. Oke, next selanjutnya yaitu lesson study. Lesson study adalah sebuah proses pengembangan kompetensi profesional untuk para guru yang dikembangkan secara sistematis dengan tujuan utama menyediakan proses pembelajaran lebih baik dan efektif. LS menyediakan suatu proses untuk berkolaborasi dan merancang pembelajaran dan mengevaluasi kesuksesan strategi-strategi mengajar yang telah diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan proses atau perolehan belajar siswa. LS juga mensyaratkan stabilitas kebijakan pendidikan, kurikulum, fleksibel, budaya refleksi diri, dan kerjasama. Selanjutnya yaitu tujuan lesson study. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang materi mengajar. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan tentang pembelajaran. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan mengobservasi aktivitas belajar. Yang keempat, semakin kuatnya hubungan kolegalitas. Yang kelima, semakin kuatnya hubungan pelaksanaan pembelajaran sehari-hari dengan tujuan jangka panjang yang harus dicapai. Yang keenam, semakin meningkatnya motivasi untuk selalu berkembang. Yang ketujuh, meningkatnya kualitas rencana pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya, kembali kepada moderator. Baik, berikut adalah daftar pustaka meliputi sumber-sumber yang akan digunakan dalam menyusun materi di video kali ini. Terima kasih kepada semua pemateri dan juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila terdapat masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.